Setelah beberapa saat, Sung Tae kembali dengan membawa beberapa piring makanan. Tanpa basa-basi, dia meletakkannya di atas meja di dalam penginapan Jaha, lalu mulai makan dengan pelan, mengunyah setiap suapan dengan hati-hati. Jaha yang memperhatikan Sung Tae dengan ekspresi datar, dia berkata, "Pastikan kau makan banyak, karena makanan itu kau beli dengan uang hasil jerih payahmu yang sangat berharga." Sung Tae mengangguk kecil. "Saya akan menikmatinya semampu saya." Jaha menyeringai. "Bagus. Karena uang itu kau dapatkan dengan mengeksploitasi wanita muda dan menipu orang dengan menjual minuman dukuang murahan, seolah-olah itu minuman dukuang terbaik. Jadi, pastikan kau menikmatinya." Tangan Sung Tae tiba-tiba bergetar. Kesal. Jaha menatapnya dengan tatapan mengejek. "Ada apa dengan manajer Plum Blossom kita? Apa makanannya tidak enak?" Sung Tae menatapnya dengan tajam, lalu meletakkan sumpitnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil gelas minuman dan menenggaknya dalam sekali teguk. Jaha masih menatapnya datar. "Apa kau marah?" Sung Tae menghela napas, lalu berkata, "Ya. Aku benar-benar marah, karena semua makanan yang kubeli rasanya tidak enak." Jaha hanya mengangkat alis. Tapi kemudian, Sung Tae melanjutkan dengan nada lebih serius, "Bagaimanapun, jika Jo Igeol mati dan Jo Il Seo menyusulnya, aku khawatir dengan bagaimana reaksi klan Black Rabbit." Jaha menghela napas. "Kalau kau begitu khawatir, kenapa tidak melatih dirimu sendiri agar lebih kuat? Kau selalu mengatakan khawatir ini, khawatir itu, tapi tidak pernah melakukan apapun. Kau hanya terus mengoceh soal kekhawatiranmu tanpa bertindak. Itu omong kosong." Mendengar itu, Sung Tae kehilangan kesabarannya. Dia berdiri dengan kasar dan mengebrak meja. Omong kosong. Justru kau yang bicara omong kosong. Katakan padaku siapa kau sebenarnya?" "Tidak mungkin kau Jaha. Kau pasti bajingan lain yang menyamar sebagai dia." Jaha mendengar itu dengan ekspresi datar, tapi matanya sedikit berkedut. "Kau ingin mati?" katanya dengan suara dingin. "Mungkin pertanyaanmu akan terjawab setelah kau mati." Sung Tae terdiam. Kesal. Suasana menjadi sunyi, sepi, dan canggung. Setelah beberapa saat, Sung Tae akhirnya membuka mulut lagi, kali ini dengan nada yang lebih tenang. "Kalau begitu, ayo kita bunuh semua bajingan di klan Black Rabbit." Jaha hanya menghela napas. "Baiklah. Aku akan menyelesaikan ini. Aku akan pergi membunuh Jo Il Seom lebih dulu. Karena aku tidak tahu di mana si bungsu, Jo Sampyeong, jadi aku akan mengurus kakaknya dulu." Sung Tae mengerutkan kening, tampak heran. "Apa maksudmu? Kau bicara seolah-olah membunuh seorang Jo Il Seom itu bukan masalah besar." Jaha menjawab dengan tenang, "Jika aku bilang akan membunuhnya, maka itu akan terjadi secepatnya. Masalah yang lebih besar adalah Jo Sampyeong. Aku tidak tahu di mana dia sekarang." Sung Tae berpikir sejenak sebelum berkata, "Sudah waktunya Jo Sampyeong pulang. Dia pasti akan segera kembali." Jaha menatapnya tajam. "Kalau begitu, jika dia kembali, bisakah kau membunuhnya?" Dengan percaya diri, Sung Tae menepuk dadanya. "Namaku Cha Sung Tae. Tentu saja aku bisa mengurus orang seperti dia seorang diri." Jaha sempat terkesan, namun kemudian, Sung Tae menambahkan, "Tapi, karena mataku sedang terluka, mungkin akan sedikit sulit bagiku." Jaha langsung kesal. "Sialan, jangan ragu seperti itu. Katakan saja bisa atau tidak." Sung Tae tersenyum tipis. "Aku akan menunggu waktu yang tepat dan melihat apakah aku bisa memanfaatkan serangan kejutan untuk keuntunganku." "Kau belum pernah mendengar tentang keahlian penyergapan legendaris dari Cha Sung Tae?" katanya dengan nada sombong. Jaha hanya bisa bengong mendengarnya. "Cukup," serunya. "Jika kita bisa mengurus Jo bersaudara, apakah kau yakin bisa mengambil alih 3 rumah bordil?" Sung Tae mengangguk penuh percaya diri. "Tentu saja. Aku ini Cha Sung Tae." Jaha memutar matanya, mulai kesal. "Aku tahu kau Cha Sung Tae, dasar bajingan," katanya ketus. Lalu, dengan suara lebih serius, ia melanjutkan, "Ada orang-orang yang mencari nafkah di rumah bordil. Tidak mungkin kita bisa menyingkirkan semuanya. Berikan mereka upah yang layak. Jangan biarkan orang lain sepertimu menjual minuman keras murahan dengan harga tinggi.
Kita juga harus mengurus orang sakit saat mereka membutuhkan bantuan. Dan jika ada yang ingin kembali ke kampung halaman, kita biarkan mereka pergi. Sung Tae mengangkat alis. Itu akan sulit. Jaha menegaskan, kita tetap harus melakukannya, meskipun sulit. Sung Tae menyipitkan mata. Dan kenapa harus begitu? Jaha mendekatkan wajahnya, menatap Sung Tae tajam. Karena itu lebih baik daripada Cha Sung Tae kita ini, yang akan mati di tanganku. Sung Tae menegang, memperhatikan Jaha dengan serius. Jaha menyeringai dingin. Lakukan dengan benar. Kalau kau tidak membersihkan kekacauan ini, aku sendiri yang akan menghabisimu dan mengirimmu ke neraka. Akan kupastikan kau menyapa Zhou bersaudara kalau kau sampai di sana. Sung Tae menelan ludah. Kali ini, dia tahu Jaha tidak sedang bercanda. Sung Tae terkejut, lalu menggerutu, persetan dengan semua ini. Kau menyuruhku melakukan sesuatu, lalu sekarang malah mengancam akan membunuhku. Mungkin aku harus pensiun dan hidup damai di pegunungan saja. Jaha menatapnya datar. Lakukan saja. Kalau aku berhasil, aku akan menjalankan 3 rumah bordil sendiri. Tapi karena kau tidak mau, sepertinya aku harus mencari orang lain. Sung Tae langsung tersenyum percaya diri. Saya adalah Cha Sung Tae. Dan saya pikir masih terlalu dini bagi saya untuk pensiun. Jaha hanya menghela napas, lalu kembali meneguk minumannya. Tanpa banyak bicara, dia mulai berdiri dan membuka pakaiannya. Sung Tae terkejut. Kenapa Anda melepas pakaian sekarang? Jaha menjawab santai, supaya aku bisa memakai pakaianmu. Sung Tae terdiam, bengong melihat tingkah Jaha. Ya, berhenti bicara. Cepat, buka pakaianmu, kata Jaha, tak sabar. Sung Tae mendengus kesal. Sialan. Dasar maling bajingan. Jaha meliriknya dengan ekspresi datar, seolah bertanya, apa kau bilang? Sung Tae buru-buru menjelaskan, saya sedang berbicara tentang Zhou Ilseom. Bajingan itu maling, pencuri sialan. Ambil saja pakaianku dan bunuh dia. Lalu, dia menambahkan, setelah dipikir-pikir, Anda lebih pintar dari yang saya kira. Saya tidak menyangka Anda tahu kalau masuk rumah bordil Pearl Blossom dengan pakaian jelek akan menarik perhatian. Anda bahkan tidak akan bisa melewati pintu masuk. Jaha tetap memasang ekspresi datar sambil menatap tubuh kurus kering Sung Tae. Tanpa banyak kata, dia mengenakan pakaian Sung Tae dan kini terlihat berbeda. Bagaimana penampilanku sekarang? Tanyanya. Sung Tae langsung menjilat, luar biasa. Anda mungkin seorang pelayan, tapi sekarang tak terlihat seperti pelayan sama sekali. Jaha mendengar itu dan langsung kecewa. Sung Tae buru-buru menambahkan, sekarang Anda jauh lebih tampan dari biasanya. Karena sebelumnya Anda selalu memakai pakaian compang-camping seperti gelandangan. Plak! Sebelum Sung Tae bisa menyelesaikan kalimatnya, Jaha memukul belakang kepalanya. Berhenti bercanda, sialan, kata Jaha. Kepala Sung Tae berasap, dia lalu menunduk, dan berkata, baik. Jaha menghela napas. Setiap kali aku sedikit ramah, kau mulai menyindir. Itu adalah kebiasaan buruk. Kau sadarkan, kau sendiri yang minta dipukul? Sung Tae hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Jaha membuka pintu dan berkata santai, aku akan segera kembali. Dari belakang, Sung Tae menyahut dengan nada setengah bercanda, hati-hati dengan pakaianku. Jaha tidak menanggapi. Dia terus berjalan, meninggalkan Sung Tae yang kini hanya bisa menghela napas. Dengan suara pelan, Sung Tae bergumam, semoga kau beruntung, Li Jaha bajingan. Beberapa saat kemudian, Jaha tiba di rumah bordil Pearl Blossom. Di gerbang, 3 penjaga berdiri berjaga. Begitu melihatnya, mereka segera memberi hormat. Selamat datang Tuan, sapa salah satu penjaga. Tanpa basa-basi, Jaha bertanya, Zhou Ilseom ada di sini? Penjaga itu sedikit ragu dan menatapnya penuh selidik. Anda datang untuk menemui owner? Bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Aku dari klan Black Rabbit. Bawa aku ke Zhou Ilseom. Mendengar itu, penjaga semakin curiga. Klan Black Rabbit? Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan? Jaha tidak suka ditanya berulang kali. Tanpa peringatan, dia menampar penjaga itu dengan keras. Plak! Dasar sialan!
Aku sedang buru-buru, berhenti mengoceh dan bawa aku padanya. Penjaga itu memegangi pipinya yang memerah, menundukkan kepala, lalu berkata dengan patuh, "Maaf, silakan ikuti saya." Dia mengantar Jaha ke dalam ruangan mewah dan menyuruhnya menunggu. "Tuan, harap tunggu sebentar. Saya akan memberitahu owner." Jaha mengabaikan perkataan itu. Dengan santai, ia langsung duduk di kursi utama, tempat paling tinggi di ruangan itu. Ia menaikkan kaki di atas meja kecil di depannya dan mengamati sekeliling. Dalam hatinya, ia bergumam, "Di sini mewah sekali, ya? Kudengar dia makan malam dengan anggur mahal demi mendapatkan persetujuan dari klan Black Rabbit untuk mendirikan sekte." Tak lama kemudian, Zhou Ilseo muncul. Begitu melihat Jaha, alisnya berkerut. "Ini pertama kalinya aku melihatmu." Dalam hatinya, Ilseo merasa jengkel. Bocah sialan ini berani datang larut malam, lalu duduk dengan sombong di kursiku tanpa menyambutku? Ia menyipitkan mata dan bertanya lagi, "Maaf sebelumnya, tapi seberapa tinggi pangkatmu di klan Black Rabbit?" Jaha tersenyum tipis. "Siapa bilang aku bagian dari klan Black Rabbit?" Ilseom terkejut. "Bawahanku yang memberitahuku." Jaha menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menatapnya tajam. "Apa kau benar-benar tidak mengenalku?" Ilseo mengamati wajah Jaha dengan lebih seksama. Raut wajahnya berubah saat kesadaran menghantamnya. "Tunggu, bukankah kau pelayan bajingan dari penginapan Jaha?" Jaha tersenyum santai. "Tepat sekali." Urat di pelipis Ilseom langsung menegang. Kemarahan membakar wajahnya. "Kau sudah gila ya? Berani-beraninya kau?" Ia terhenti. Matanya menyipit penuh kecurigaan. "Tapi, bagaimana kau masih hidup?" "Saudaraku pergi untuk membunuhmu." Jaha mengangkat alisnya. "Saudaramu? Oh, kau belum berpikir bahwa alasan aku masih hidup adalah karena dialah yang mati?" Ucapan itu langsung memicu amarah Ilseom. Wajahnya memerah, urat-urat kemarahan semakin menonjol di dahinya. Mata melotot penuh kebencian.